Membuat blueprint itu salah satu yang aku garis bawahi adalah bagaimana teman-teman membuat sebuah brand positioning. Jadi brand positioning itu adalah halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Adwin Ramanto, CMO dari Entrepreneurs.id dan juga pipematic.com. Ada lagi nih pertanyaan terkait dengan brand, yaitu tentang brand positioning. Apa sih brand positioning itu? Nah, jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman ngebangun brand, itu yang paling penting di awal itu adalah membuat blueprint dari brand teman-teman. Membuat blueprint itu salah satu yang aku garis bawahi adalah bagaimana teman-teman membuat sebuah brand positioning. Jadi brand positioning itu adalah apa ya? Image yang ingin teman-teman tempel di mata audiens atau di pikiran audiens tentang brand teman-teman itu apa? Contoh misalnya, kalau misalnya kita bahas tentang mie instan deh. Mie instan menurut teman-teman yang paling nempel di pikiran teman-teman apa sih? Pasti rata-rata kalau mie instan ya udah brandnya paling Indomie. Kebayang ya? Kalau misalnya kita ngebahas air mineral, yang ada di positioning teman-teman apa? Aqua, gitu ya. Jadi itu adalah sebuah brand positioning. Kalau ojek online, Gojek, itu adalah brand positioning. Nah, lebih detailnya lagi, ini kan, iya mas, itu kan memang sesuai dengan kategori bisnisnya. Nah, kita coba bahas yang lebih dalam lagi. Misalnya, kita bahas sebuah produk F&B. F&B itu kan banyak banget ya. F&B itu banyak banget variannya. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang ayam goreng yang paling enak, yang ada dalam pikiran kita pasti biasanya adalah KFC. Kenapa? Karena memang KFC di brand positioningnya itu adalah sebuah makanan yang menyajikan ayam yang enak gitu ya. Ya tagline aja jagonya ayam. Walaupun mungkin belum tentu yang paling enak. Belum tentu KFC yang paling enak. Karena lidah orang bisa beda-beda. Tapi seenggaknya ketika kita misal ngomongin ayam goreng yang ada di dalam pikiran kita adalah KFC. Kebayang sampai sini. Jadi brand positioning adalah sebuah persepsi yang ingin kita bangun di pikiran audiens tentang produk kita. Produk kita tuh kira-kira pengen dipersepsikan apa sama mereka. KFC dipersepsikan sebagai ayam goreng yang enak. McD dipersepsikan sebagai burger yang enak. Padahal mungkin belum tentu McD burgernya enak gitu ya. Bagi sebagian orang mungkin lebih enak yang burger yang lokal-lokal. Tapi dengan positioning bahwa McD itu adalah burgernya enak, itu akhirnya muncullah persepsi seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita lihat pun dari sisi data gitu ya, penjualan McD ya jauh lebih di atas yang lain mungkin karena penjualannya sampai mendunia. Tapi dari sisi rasa, mungkin nggak semua orang juga setuju bahwa McD yang paling enak karena banyak juga burger-burger lokal lainnya yang enak-enak. Menurutku pun juga begitu. Kebayang sampai sini. Tapi secara positioning McD cukup kuat di situ. Contoh lain banyak sekali ya. Kalau misalnya kita ngomongin sabun. Contoh misalnya ngomongin sabun. Sabun itu kan sebenarnya banyak juga tuh macam-macamnya. Tapi tiap-tiap jenis sabun itu positioningnya bisa beda-beda. Kalau misalnya kita ngomongin sabun kesehatan yang ada di dalam pikiran teman-teman, kira-kira brand apa? Pasti rata-rata kalau nggak brand Dettol atau sabun Lifebuoy. Itu sabun kesehatan. Padahal kalau misalnya kita gunain sabun tersebut, apa bener-bener kita jadi sehat nggak sakit-sakit gitu? Kan tetap aja ya sakit mau sakit aja gitu kan. Tapi secara positioning brand sabun Dettol sama sabun Lifebuoy itu sangat bagus sehingga orang itu mempersepsikan bahwa sabun untuk menjaga kesehatan itu adalah sabun Dettol dan sabun Lifebuoy. Mungkin ada kandungan untuk menjaga kesehatannya ya, tapi paling mungkin sekian persen aja, 0, sekian persen. Bahkan mungkin kalau sabun Dettol ditambahin tuh wangi-wangi yang aromanya tuh kayak aroma obat gitu kan. Jadi orang ketika nyium, oh iya bener nih aroma obat nih biasanya buat kesehatan. Itu secara visual brand identity-nya itu dimunculkan di situ. Kebayang, jadi orang, apalagi logonya kan logo PMI tuh, kayak logo PMI kan yang plus gitu kan, yang identik sama rumah sakit. Jadi orang langsung terpersepsikan tuh bahwa oh ini memang sabun untuk kesehatan. Itu adalah brand positioning. Contoh lain, sabun, kalau teman-teman tahu ada yang namanya sabun Shinzui. Sabun Shinzui ya, dia positioningnya apa? Sabun untuk bikin putih. Pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman pakai, aku pakai deh, tiap hari aku pakai 2 kali, 3 kali sehari selama 2 tahun, apakah aku jadi putih? Kan nggak juga. Teman-teman cobain pakai deh terus-terusan, kan segitu-segitu aja. Nggak putih-putih juga. Tapi dipersepsikan bahwa sabun Shinzui bisa bikin putih. Bukan bikin putih, tapi bikin kulit jadi bersih. Dagingnya hilang gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah sabun lain nggak bikin dagingnya hilang? Kan bikin hilang juga sebenarnya. Cuman secara positioning, Shinzui melabelkan dirinya bahwa sabun untuk bikin putih. Kebayang sampai sini ya. Sabun lain, sabun Lux misalnya. Sabun Lux itu dipersepsikan untuk bikin cantik. Karena lihat dari sendiri iklan-iklannya kan model-modelnya cantik, banyak bunga-bunga di kerajaan, ceritanya rumahnya gede, jadi seolah-olah kayak memang orang yang cantik. Pakai itu apakah orang jadi cantik? Kan enggak, aku pakai itu nggak jadi cantik gitu ya. Tapi ya itu yang persepsi yang ingin dibangun. Positioningnya adalah bahwa kalau pakai sabun Lux itu bisa bikin aroma atau aura kecantikannya jadi muncul. Pakai Shinzui bisa bikin kita kulitnya lebih putih dengan visual identity yang dimunculkan. Aromanya, tampilan model-modelnya, kemasannya, packaging itu semua membuat persepsinya terbentuk, positioningnya semakin kuat.
Nah, itu adalah sebuah brand positioning. Sama kayak misalnya kalau teman-teman lihat ada sebuah brand sirup, Marjan tadi, kalau di bulan Ramadan itu kan positioningnya juga cukup kuat tuh. Dia selalu mempersepsikan bahwa Marjan ini adalah teman ketika kamu di bulan Ramadan. Teman untuk buka puasa, teman untuk kumpul sama keluarga, teman untuk bikin kamu supaya lebih semangat untuk beribadah. Itu adalah positioning yang ingin dibangun. Dan itu adalah suasana yang kita rasakan ketika di bulan Ramadan. Suasana tingkat ibadahnya kita bisa jadi lebih meningkat, tingkat kita pengen kumpul sama keluarga yang lebih tinggi, silaturahmi, dan lain-lain, berbagi. Itu adalah suasana yang kita rasakan ketika Ramadan. Nah, suasana-suasana itu yang dimunculkan di Marjan. Teman untuk kumpul sama keluarga. Makanya kalau kita bikin parcel gitu ya, atau hampers, ada marjannya. Kalau zaman dulu kan begitu tuh. Kenapa? Karena memang sirup Marjan mempositioningkan bahwa ini adalah teman untuk kamu di bulan Ramadan. Pokoknya apapun yang kamu lakuin bersama Marjan gitu ya. Itu adalah positioning yang ingin dibangun. Sehingga ketika kita ingat Marjan, ingat bulan Ramadan. Ketika ingat Ramadan, ingat sirup Marjan. Bahkan ketika kita ngelihat di minimarket udah mulai disusun-susun itu sirup Marjan, kita mulai ngeh bahwa oh, ini Ramadan udah makin deket nih. Kayaknya karena marjannya udah mulai banyak disusun-susun gitu ya. Dan desainnya pun juga biasanya disesuaikan. Ada desain gambar ketupat-ketupatnya biasanya kalau menjelang Ramadan. Dan itu membuat orang akhirnya tervisual bahwa oh ya, ini memang teman yang pas ketika kita di bulan Ramadan. Nah, itu adalah gambaran brand positioning, teman-teman. Jadi brand positioning itu adalah sebuah persepsi yang ingin kita buat di pikiran audiens tentang produk kita. Produk kita ini ingin dikenal sebagai produk yang seperti apa. Kayak sabun tadi ingin dikenal sebagai sabun kesehatan, sabun kecantikan, atau sabun yang bikin putih. Marjan itu sirup yang ingin dikenal ketika Ramadan. Walaupun di bulan-bulan lain akhirnya Marjan juga penjualan cukup besar. Tapi memang penjualan paling besarnya itu adalah ketika Ramadan. Nah, kira-kira brand teman-teman ingin dipersepsikan apa nih di mata audiens? Ingin dipersepsikan sebagai brand yang dikenal sebagai apa? Teman-teman boleh ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan lainnya, nanti kita akan jawab di video-video berikutnya.